Halo Sobat Estrusmania, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini Mimin masih membahas topik pertanian. Tapi pada kesempatan kali ini yang Mimin bahas itu yaitu mengenai kapasitas tampung padang penggembalaan atau rumput potong. Apa itu sih Min? Maksudnya kapasitas tampung itu adalah berapa satuan ternak atau ekor ternak yang dapat dibudidayakan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi hijauan yang tersedia di lapangan atau hijauan yang dihasilkan dari rumput potong tersebut. Nah, sebelum masuk ke materi, bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan untuk mensubscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Oke, yang melatar belakangi Mimin membuat video ini sebenarnya karena di kampung Mimin dulu, Mimin sering menemukan hewan ternak yang digembalakan namun kurus-kurus sampai kelihatan tulangnya gitu dan diikat ya. Dan mungkin karena hewan ternaknya ini kelaparan akhirnya makan tali. Ya salam. Oke baik, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita harus tahu apa dulu itu padang penggembalaan dan apa itu rumput potong. Padang penggembalaan sendiri yaitu adalah suatu daerah di mana tumbuh tanaman makanan ternak yang tersedia bagi ternak yang dapat merenggutnya menurut kebutuhannya dalam waktu singkat ya. Yang termasuk ke dalam rumput penggembalaan itu sendiri seperti rumput lapang, atau rumput penggembalaan yang dibudidayakan seperti rumput BH. BH itu Brachyaria humidicola dan rumput BD ya. BD itu biasanya singkatan dari Brachyaria decumbens ya. Sedangkan rumput potong sendiri yaitu adalah rumput yang dibudidayakan sebagai sumber hijauan pakan ternak dan biasanya memiliki produktivitas yang tinggi ya. Yang termasuk rumput potong ini adalah rumput gajah, rumput raja, rumput benggala atau rumput setaria dan masih banyak lainnya ya. Nah baik, sebelum kita masuk ke perhitungan kapasitas tampung, terlebih dahulu kita mengenal mengapa hewan ternak itu digembalakan dan mengapa hewan tersebut dikandangkan ya, untuk diberi pakan rumput potong. Yang pertama, alasan mengapa hewan ternak digembalakan biasanya karena di suatu daerah memiliki lahan yang luas dan boleh dibilang kepemilikan lahan per kapita yang luas menyebabkan ketersediaan hijauan lapangan yang melimpah. Yang kedua, alasan mengapa hewan ternak dikandangkan dan diberi rumput potong biasanya yang menerapkan sistem seperti ini itu untuk memaksimalkan kapasitas tampung dan memberi lapangan kerja yang lebih banyak dan memaksimalkan hewan ternak yang dapat diternakan berdasarkan potensi hijauan yang dihasilkan ya teman-teman. Nah, setelah mengetahui alasan mengapa hewan ternak ruminansia digembalakan atau dikandangkan, yang selanjutnya adalah mengklasifikasikan ternak ruminansia berdasarkan kebutuhan hijauan mulai dari yang paling rendah yaitu ruminansia kecil seperti kambing dan domba. Selanjutnya ada ruminansia besar seperti sapi dan kerbau. Nah, ruminansia besar ini kalau dilihat dari ukuran kerangka badan dibedakan menjadi 3 golongan ya. Tapi ini mohon maaf karena Mimin kurang begitu menguasai ya kerangka ini, tolong dikoreksi apabila misalnya teman-teman sekalian itu dari penonton YouTuber Mimin itu ada guru besar ya, guru besar di bidang peternakan, itu mohon dikoreksi dan menulisnya di kolom komentar kalau salah ya. Nah, yang pertama yaitu small frame size, biasanya didominasi oleh sapi dari bangsa Bos Indicus ya, seperti sapi Bali, Madura, dan Ongel ya. Tapi Ongel ini Mimin masih ragu ini sebenarnya small atau medium ya. Tolong ditulis di kolom komentar ya. Barangkali ada yang keliru, dan biasanya potensi performa dari sapi small frame size ini tidak melebihi pertambahan bobot badan harian sebesar 0,7 kg per hari ya pada industri feedlot. Nah, yang kedua yaitu medium frame size, biasanya didominasi oleh sapi-sapi silangan seperti Brahman Cross dengan estimasi performa di feedlot
pertambahan bobot badan hariannya itu mampu mencapai 1,1 sampai 1,6 kg per hari pada industri feedlot. Nah, yang terakhir yaitu big frame size, biasanya didominasi oleh sapi-sapi dari bangsa Bos Taurus ya. Dan potensi performa dapat mencapai pertambahan bobot badan harian sebesar lebih besar dari 1,6 kg per hari ya pada usaha penggemukan. Nah, sebelum masuk ke kalkulasi perhitungan, teman-teman harus mengetahui metode pemberian pakan hijauan ternak ruminansia. Metode yang pertama yaitu cut and carry. Maksudnya ini hijauan pakan yang dibudidayakan, biasanya rumput potong, itu dipotong dan dipotong atau dipanen dan dibawa ke kandang ya, untuk hijauan tersebut diberikan pakan kepada ternak. Dan yang kedua itu digembalakan. Digembalakan itu maksudnya hewan ternaknya dikeluarkan dari kandang dan dibiarkan merumput ya, atau memakan hijauan yang ada di lapangan gitu. Nah, pada kesempatan kali ini Mimin akan mendemonstrasikan kapasitas tampung padang penggembalaan dan rumput potong pada ternak kambing dan domba dan ternak sapi ya, ternak sapi Bali atau Madura sejenis itulah atau sapi-sapi small frame size ya, yang potensi pertambahan bobot badan hariannya itu tidak melebihi dari 0,7 kg per hari ya. Dan dengan asumsi bukan dari pembelian bakalan yang akan menyebabkan compensatory growth ya teman-teman. Nah, Min, compensatory growth itu apa? Nah, compensatory growth itu jika pertumbuhan jatuh di bawah potensi genetik, pertumbuhan dapat dipercepat dengan suplai pakan yang baik dan kontinuitas untuk mengejar pertumbuhan yang jatuh ya. Hal ini disebut sebagai pertumbuhan kompensasi ya. Maksudnya begini ya teman-teman. Kalau misalnya dari peternak sebelumnya sapi itu dipelihara yang tadinya itu potensi genetiknya itu bisa 0,7 kg per hari misalnya, tapi ini karena peternaknya mungkin kurang perhatian, mungkin saja PBBH-nya itu sebesar 0,2 kg per hari ya. Jadi pertumbuhannya tuh lambat sekali. Nah, terus sapi ini kita beli dan kita berikan pakan yang lebih bagus. Nah, itu kemungkinan sapi yang kita pelihara itu akan compensatory growth ya, atau pertumbuhan kompensasi gitu. Jadi mungkin yang normalnya itu 0,7 kg per hari itu mungkin bisa 1 kilo ya per harinya itu pertumbuhan kompensasi itu untuk mengejar potensi genetik yang jatuh tadi ya. Nah, oke, baik, sekarang kita masuk ke simulasi perhitungannya. Nah, yang pertama saya akan mencontohkan beberapa kapasitas tampung suatu lahan jika peternak memelihara domba ya. Dan hijauan yang dibudidayakan adalah rumput gajah ya, teman-teman. Nah, yang pertama harus dilakukan sebelum kita mengukur kapasitas tampung, yaitu teman-teman harus mengetahui luasan lahan yang ditanami atau digembalakan ya, ditanami rumput hijauan maksudnya, atau yang luasan lahan yang area digembalakannya itu luasnya berapa gitu ya. Nah, kalau teman-teman merasa susah, teman-teman bisa masuk ke Google Earth ya. Google Earth itu bisa tulis di Google. Di sini Mimin ingin mencontohkan di halaman pekarangan belakang rumah Mimin ya, yang ditanami rumput hijauan. Nah, ini kalau sudah muncul petanya seperti ini, bisa kita mengklik mistar untuk mulai mengukur ya, mengukur luas lahan. Nah, ini Mimin ukur. Luasnya 1350-an meter ya. Nah, terus yang kedua, kita bulatkan saja 1500 meter persegi ya teman-teman. Nah, setelah diketahui luasannya, maka yang langkah selanjutnya yaitu mengetahui estimasi rumput hijauan yang mampu dihasilkan dari suatu lahan ya,
atau siklus per tahun. Misalnya di sini saya akan menggunakan rumput gajah dengan estimasi produksi 150 ton per hektar per tahun. Nah, jika lahan yang dimiliki Mimin sekitar 1.500 meter persegi, berarti estimasi rumput hijauan yang dapat dihasilkan adalah 100 per 150 ton dikali luas lahannya per 10.000. 10.000 itu maksudnya luasan dalam 1 hektar dikali 100 ya teman-teman. Dapatnya itu 22,5 ton per tahun ya. Atau kalau misalnya kita hitung per hari itu sebesar 61,5 kg per hari ya teman-teman. Nah, jika Mimin asumsikan domba dewasa atau kita anggapnya satuan ternak ya, itu memiliki bobot badan sebesar 25 kilo, berarti hewan ternak domba yang dapat dipelihara adalah 33 satuan ternak. Nah, sekarang bagaimana itu cara menghitungnya bisa dapat 33 satuan ternak? Nah, teman-teman bisa lihat di kalkulasi perhitungan. Nah, kalkulasi ini Mimin bagikan di bawah link deskripsi ya, bisa teman-teman download. Nah, yang pertama kali diperhatikan yaitu konsumsi bahan keringnya ya, berapa persen dari bobot badan. Ini Mimin sudah hitung dari mulai 1 kilo sampai 40 kilo dengan kebutuhan bahan keringnya ya. Nah, ini berat bahan keringnya gram per ekor per hari. Jika diasumsikan bahan kering rumput itu 22,5% ya, berarti konsumsi hijauan dalam satuan gram per ekor per hari itu sebanyak yang di sini ya. Nah, ini Mimin asumsikan misalnya penggunaan hijauannya itu 50% ya, berarti 50% nilai konsentrat. Nah, maka kebutuhan hijauan per harinya itu per ekor per harinya itu sebanyak 1,8 kilo ya, 1,8 kilo. Nah, tadi menurut perhitungan satu harinya itu bisa 61,5 kilo, berarti tinggal hitung aja teman-teman, 61,5 kilo dibagi 1,8 kilo. Nah, itu dapatnya 33 satuan ternak domba ya. Nah, sekarang gimana kalau ternak yang dibudidayakan itu sapi Bali misalnya ya? Maka perhitungannya diubah sesuai kebutuhan pakan sapi per ekor per harinya ya teman-teman. Di sini Mimin akan mengasumsikan misalnya Mimin pelihara per ekornya itu memiliki bobot 100 sampai 200 kg per satuan ternak ya. Maka perhitungannya tadi 61,5 kg per hari. Maka sapi yang dapat dipelihara itu gini ya, misalnya dengan asumsi sapi itu pakannya hijauan 50% ya. Nah, ini kita hitung dulu apa kebutuhan bahan keringnya ya teman-teman. Ini Mimin akan contohkan ini kan bobot kisaran ya, bobot kisaran yang paling rendah, meskipun datanya sebenarnya nanti menyesuaikan gitu. Kita misalnya 100, ini sudah terhitung kebutuhan bahan kering pakannya ya. Nah, setelah dikonversi ke berat segar dengan asumsi bahan kering rumput itu 22,5%, maka sapi per ekornya itu membutuhkan hijauan dalam berat segar itu sebanyak, kita bulatkan saja di sini 10 ya, 10 kg berat segar ya, rumput gajahnya ya, butuh 10 kilo itu per ekor per hari. Berarti kalau yang tadi estimasi hijauan yang dapat dihasilkan per harinya itu 61 ya, berarti sapi yang dapat dipelihara adalah kurang lebih 6 satuan ternak ya, atau 6 ekor sapi dewasa teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, potensi produktivitas rumput gajah itu bisa mencapai 150 ton per hektar per tahun itu didapat dari mana? Dan bagaimana cara menghitungnya?
Nah, kita yang pertama ketahui itu bahwa 1 hektar itu setara dengan 10.000 meter persegi ya. Jika diasumsikan interval pemanenan itu selama 45 hari, interval pemanenan itu maksudnya misalnya kita sudah panen ini. Nah, terus kita panen kembali itu selama 45 hari ya. Berarti dalam setahun itu bisa 8,1 kali panen rumput gajah. Berarti 8 kali lah kalau kita bulatkan ke bawah. 8 kali panen rumput gajah ya. Berarti dalam sekali panen rumput gajah itu bisa mendapatkan 18,5 ton rumput. Itu artinya setiap kali panen dalam 1 meter persegi itu bisa dipanen sebanyak 1,5 sampai 2 kg rumput gajah per meter persegi ya. Nah, ini kok Mimin ini tahu gitu ya. Ya karena Mimin sendiri waktu kuliah pernah menimbang sendiri itu ya. Berapa sih berat yang didapat dalam 1 meter persegi panen rumput gajah itu. Nah, itu waktu itu Mimin pas nimbang itu 1 meter persegi dalam 1 kali panen rumput gajah itu bisa mendapatkan 1,8 kg rumput dalam 1 meter persegi ya. Berarti kalau diasumsikan 1 hektar, maka hasil panen yang 1 meter persegi tadi dikali 10.000 meter persegi didapatnya sekitar 18,5 ton per hektar ya. Itu jika panen setiap 45 hari, maka jika ditotal akan mendapatkan 150 ton per hektar per tahun. Nah, begitu ceritanya teman-teman. Nah, bagaimana jika rumput yang dipakai adalah rumput lapangan? Jika peternak menggembalakan hewan ternaknya, maka perhitungannya adalah sebagai berikut ya. Misalnya Mimin asumsikan rumput lapangan itu menghasilkan 20 ton rumput per hektar per tahunnya. Meskipun teman-teman sendiri sebenarnya bisa menghitung atau mengukur sendiri berapa sih produktivitas rumput lapangan di daerahnya teman-teman ya. Nah, ini karena Mimin asumsikan 20 ton per hektar per tahun itu, dan lahan yang Mimin asumsikan juga seluas 1 hektar, maka dalam sehari rumput yang dihasilkan itu sebanyak 55 kg per hektar ya. Dengan asumsi yang sama dengan perhitungan sebelumnya, satu satuan ternak itu butuh pakan 1,8 kg berat segar. Ini kita hitungnya domba ya teman-teman. Maka domba yang dapat dibudidayakan adalah sebanyak 30 satuan ternak atau 30 ekor domba dewasa per hektar padang penggembalaan ya teman-teman. Nah, bagaimana jika hewan ternak yang digembalakan adalah sapi? Ya, maka teman-teman bisa menghitungnya sendiri ya. Tinggal kebutuhannya misalnya 10 kilo kalau hijauannya itu 50%. Nah, itu bisa dihitung sendiri ya. Berapa banyak hijauan yang dihasilkan dalam hari misalnya, terus dibagi kebutuhan hijauan per ekor per harinya ya teman-teman. Nah, mungkin sekian video tutorial yang Mimin dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Kira-kira kedepannya Mimin bakalan upload tutorial tentang apa lagi ya? Tolong dong tulis di kolom komentar.